Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 53 Surabaya. Saya Grisha Snejana Putri Bianca. Saya Mita Riansi. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Profil Literasi Digital Pelajar SMPN di Surabaya Pada saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. karena adanya COVID-19 sehingga menyebabkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, maka para pelajar dan juga guru harus menggunakan media digital sebagai alat komunikasinya. Rumusan masalah pada penelitian kami memiliki 2 poin rumusan, yaitu yang pertama adalah mengapa literasi digital dapat berpengaruh pada siswa terhadap pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Lalu yang kedua adalah bagaimana para siswa dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi pada masa pandemi. Literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Selain itu, literasi juga dapat diartikan sebagai belajar dan juga memahami sumber bacaan. Perkembangan literasi digital di era yang serba membutuhkan teknologi terbilang sangat pesat dari tahun ke tahun. Metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif berdasarkan kemampuan berliterasi digital yang dimiliki oleh para siswa SMPN di Surabaya yang akan dijelaskan secara deskriptif melalui jawaban-jawaban dari kuesioner serta wawancara yang telah dilakukan. Metode pengukuran pada penelitian ini menggunakan metode konsepsi Blauden yang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah kemampuan dasar literasi digital, latar belakang pengetahuan informasi, kompetensi utama bidang TIK, serta sikap dan perspektif pengguna informasi. Berdasarkan dari hasil survei yang telah dilakukan serta wawancara sebagai tambahan literasi dalam penelitian ini, sebanyak 400 narasumber telah mengisi kolom survei yang disebarkan, ditambah dengan 25 siswa-siswi SMPN Negeri 53 Surabaya yang mengikuti wawancara yang telah dilaksanakan. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Diagram di atas menunjukkan sebanyak 96,8% siswa menggunakan handphone sebagai media literasi digital yang digunakan saat masa pembelajaran COVID-19, dan juga 3,2% menggunakan laptop atau komputer sebagai sarana media digital. Data di atas merupakan sumber belajar yang digunakan para siswa di SMPN Surabaya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Teknologi digital, para pelajar di Surabaya sebanyak 76,3% menjawab bahwa mereka dapat menggunakan media digital dengan baik, sedangkan 6,3% masih berkendala, dan 17% lainnya mereka mahir dalam hal menggunakan media digital. Melakukan VCon atau video conference dengan menggunakan aplikasi Teams, Zoom, Google Meet, para narasumber menjawab iya dan bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar sebanyak 91,8%. Lalu 8,3% mengalami kesulitan pada saat menggunakan, seperti saat login atau kesulitan dengan masalah internet. 93,8% responden menjawab bahwa mereka dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik, sedangkan 3,2% responden menjawab bahwa mereka masih belum bisa menggunakan dengan baik. Keterampilan dalam hal mengetik juga berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 70% responden menjawab bahwa ia bisa mengetik dengan baik, dan 30 responden menjawab bahwa ia dapat mengetik dengan mahir. Literasi digital sangat berpengaruh terhadap pembelajaran jarak jauh siswa saat masa pandemi, disebabkan segala bentuk pembelajaran dilakukan secara daring, seperti guru memberikan tugas dan murid mengumpulkan tugas. Kemampuan literasi digital setiap siswa pula berpengaruh terhadap pemahamannya terhadap materi yang dijelaskan melalui platform video conference maupun e-book. Keterampilan mengetik, mengoperasikan media digital, penelusuran internet seorang siswa berpengaruh juga terhadap penyelesaian tugas sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kesulitan yang sering dialami para siswa saat melakukan pembelajaran jarak jauh dengan media digital ialah saat ia merasa kurang paham dengan materi yang disampaikan. Para siswa tersebut sering menggunakan alat penelusuran seperti Google untuk membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah. Namun, mereka beranggapan sisi positif dari PJJ menggunakan alat digital adalah kemudahan dalam mengakses informasi pembelajaran, fleksibilitas pengerjaan tugas. Sisi negatif yang paling dirasakan adalah meningkatkan sikap malas dalam belajar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.